Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Birida ilahi ta'ala subhanahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب والذي ترجى شفاعته كل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم المسلمين Masyarul muslimin muslimat sedaya ingkang Allah muliakan, sesepuh para kiai ingkang Allah hormati, monggo kita sambut dalu ingkang penuh berkah menika merupakan nikmatipun Allah. Kita emut-emut pilih kehadiranipun dalu menika salah setunggalipun rahmati Allah, nikmati Allah. Kalau kita syukuri nikmat-nikmat ingkang lintu, kita ucapaken alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula aturaken riwayat utawi critanipun Nabi Yunus alaihissalam. Bane gak pati viral. Sing viral iki ceritane apa ya? Nabi-nabi yang lain kan banyak cerita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Yunus. Ketinggalipun tidak terlalu terkemuka, tidak terlalu mengemuka ceritanipun. Niki kula cobi untuk diungkap siapa Nabi Yunus dan bagaimana perjalanan dalam perjuanganipun. Wonten ing surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. Teman Nabi Yunus adalah salah satu dari banyak Rasul Allah, sebagian dari Rasul-Rasul Allah. Ini ceritane tentang nopo bahasane melarikan diri, minggati bahasane Indonesia no. Id abaqa, ketika melarikan diri meninggalkan kaumnya menuju ke tempat pelabuhan yang ada kapalnya. Ilal fulkil maskun. Idh abaqa ilal fulkil maskun, menuju ke tempat perahu atau kapal. Logikanya kalau kapal itu hitung pelabuhan yang telah penuh dengan muatan manusia. Nah, kenapa beliaunya itu melarikan diri meninggalkan kaumnya? Keranten waktu niku Nabi Yunus memberitakan kepada kaum bahwa kalau tidak beriman
kalian akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata lama azab niki enggak kunjung datang. Mboten segera datang azab Gusti Allah, padahal mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Yunus dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mboten teko-teko si azab niki, Nabi Yunus niki takut dibunuh oleh kaumnya karena dianggap sebagai orang yang dusta. Ciri enek azab nyatane ora enek gitu. Ya, dia takut dibunuh. Maka kemudian Nabi Yunus niku melarikan diri. Yo Nabi yo wedi dipateni barang juga ya. Cuma ketika itu belum ada komando saking ngersane Allah Subhanahu wa taala, hanya menurut ijtihadnya sendiri, menurut keputusan dari dirinya sendiri bahwa dengan melarikan diri ini dia akan selamat dari ancaman maut yang datang dari kaumnya. Di kaum ini ku nggih ora gelem iman ketika Nabi Yunus menjanjikan ancaman azab enggak berkunjung datang, maka takut dituduh sebagai orang yang dusta. Nah, di situ dalam budaya atau hukum yang berlaku di daerahnya, ketika ada yang dusta dibunuh. Nah, niku akhirnya Nabi Yunus melarikan diri. Siapa Nabi Yunus? Nabi Yunus adalah Ibnu Matta. Anak seorang yang namanya Matta, ibunya sudah tua. Kemudian di situ niki cerita Dede, Nabi Ilyas pernah singitan, ndelik bahasa Indonesia ini apa? Bersembunyi. Tenggene ibuke Nabi Yunus, karena juga diancam oleh kaumnya Nabi Ilyas. Pokoknya kedereng-dereng nabi-nabi iki uripe dalam rangka menyampaikan kebenaran niki nggih ngeten niki. Nabi Musa dikejar-kejar akhirnya ngungsi ning gone Madian, ning gone Nabi Syuaib. Nabi Ilyas dakwah tidak diterima oleh kaumnya, ngumpet-ngumpet nenggene rumahe ibu niku Al-Ajuz, ibuke Nabi Yunus. Sampai sekitar 6 bulan. Ketika itu Nabi Yunus masih bayi, masih menyusu pada ibunya. Nah, ketika Nabi Ilyas ada di rumahnya ibunya Nabi Yunus niki, ibu Nabi Yunus niki nggih ngladosi, ngopeni, maringi napa-napa tenggene Nabi Ilyas. Nah, kemudian Nabi Ilyas diizinkan oleh Allah untuk mengembara dalam rangka dakwah. Nabi Ilyas diizinkan Allah untuk mengembara dalam rangka dakwah. Ilyas akhirnya sampai ke gunung-gunung, ke daerah-daerah. Nah, ketika itu Yunus yang masih kecil itu meninggal dunia. Nabi Yunus niku meninggal nalika isih alit. Nah, nalika putrane Al-Ajuz, ibu yang sudah tua renta niki meninggal, yakni Yunus niki, ibu niki goleki Nabi Ilyas. Goleki Nabi Ilyas. Ya, berkeliling-keliling di daerah-daerah mana yang mungkin terdengar di situ ada Nabi Ilyas, sehingga akhirnya ibunya Nabi Yunus ini ketemu dengan Nabi Ilyas. Ibuke nyuwun supaya Nabi Ilyas niki kersa ndongakne tenggene Nabi Yunus waktu niku isih alit,
supados Allah berkenan menghidupkan lagi. Jalukane Mbok Ewi anak satu-satunya cilik kok ninggal. Nabi Ilyas disuwun supaya ndongakne supados Nabi Yunus niki saged gesang malih. Saged gesang malih. Ya akhirnya Nabi Ilyas nuruti dawuh itu permintaane ibu Nabi Yunus, ya eling-eling sadurung iku ndeke ya diopeni karo ibuke Nabi Yunus. Ya saiki balas jasa, balas budi. Kemudian Nabi Yunus wudu, sholat, dan kemudian berdoa agar Allah berkenan menghidupkan Yunus yang waktu itu masih kecil belum Nabi. Ya alhamdulillah dengan doa Nabi Yunus niki, Nabi Ilyas niki, Nabi Yunus dipun gesangaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Di wis tau mati, urip neh Nabi Yunus niki. Mukjizatnya Nabi Ilyas. Nabi Yunus niku diutus ke daerah Ninuwa dari daerah Mausil. Mausil itu mana saya tidak tahu ya. Jenenge mbiyen. Mereka kaum di situ sama nyembah berhala. Berhala itu yamin ini bangga enek. Nah ini sementara kisah awal sebelum Nabi Yunus menjadi seorang nabi niki ngoten niku wau pernah meninggal dunia, kemudian didoakan kembali oleh Nabi Ilyas, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat sebagai seorang rasul. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Nah, ketika Nabi Yunus melarikan diri karena takut dibunuh oleh kaumnya, dia menuju ke tempat kapal perahu yang ternyata waktu itu perahu wis kebek, sehingga dia tidak pakai karcis, pokoknya munggah. Akhirnya jadi ini ya gak apik ya. Jadi nggak pakai karcis atau bagaimana, langsung naik ngene kapal niki. Nah ternyata kapal itu oleng akan tenggelam karena terlalu banyak muatan. Pasama, maka kemudian ahlu safinah atau penumpang di perahu niki mengadakan undian. Siapa yang dapat undian untuk dibuang daripada mati tenggelam semua, lebih baik mengorbankan satu, yang lain selamat. Mengorbankan satu, yang lain selamat itu adalah sesuatu yang bijak. Nang iman-iman sing sitok iki kabeh mati, tapi nek sing sitok dikorban ke kabeh selain satu hidup. Dan ini perhitungan namanya akhafud dororen. Kita ambil yang paling ringan resikonya daripada mati seluruh penumpang satu kapal, maka pilihan yang lain adalah mengorbankan salah satunya yang harus dikorbankan, dibuang di tengah laut. Nah ternyata jelalah kersane Allah, yang dapat undian nomor yang harus dibuang itu ternyata Nabi Yunus. Niki cara kesimpulannya ceritane wong kecil Bapak. Kepengin selamat sangka dibunuh kaumnya, ternyata melarikan diri, dibuang kaum penumpang kapal di tengah-tengah lautan. Logikanya ya mati, dibuang neng tengah kapal, tengah laut, ya secara logika adate ini ya mati. Jadi pengen melarikan diri dari kematian, malah terjerumus di dalam lubang kematian lagi. Ditane wong donya niki. Karena ahli kapal niki sudah pengalaman, ketika kapal itu oleng atau enggak normal, ini mesti ada penumpang gelap,
ada penumpang yang melarikan diri, bahasa desone minggat. Minggat itu lunga ora izin. Akhirnya ketemu yaitu Nabi Yunus, dibuang. Ya waktu itu kaumnya ngerti Nabi apa enggak ya enggak ngerti. Gak diterang nih bahwa penduduk atau penumpang kapal itu paham kalau itu Yunus atau bukan, nggak ada penjelasan. Pokoknya jelalah nomornya kena Yunus. Ora kok terus ada spesial aku nabi gentiliannya, ya itu nggak ada. Ya itulah ketentuan yang kena nomor harus dibuang, siapapun harus tunduk dengan aturan. Nggak kok kemudian ada spesialis karena nabi eman-eman yang lain sajalah, nggak ada. Ya ternyata akhirnya fa'alqau fil bahr wa kana minal mudhadin. Artinya ternyata Nabi Yunus termasuk orang yang dapat undian harus dibuang niki laut, dan kemudian fal alqauhu fil bahr, maka dia dibuang di tengah lautan. Jelalah niki Gusti Allah niku nggih panjen skenario ning ngoten niku. Fal taqamahul khutu wa huwa mulim, maka kemudian ditelan oleh ikan. Di sini hanya khut itu ikan laut, apa jenisnya nggak usah dipersoalkan, apa hiu apa ikan mbopos aku karo jenenge, pokoknya iwak laut, gak mungkin wader ya. Sing untal gak mungkin wader, gak mungkin teri. Ya teri gede ya iso ae. Al khut wa mulim, dia tercela. Jadi kepergian Nabi Yunus yang kemudian berakibat dia harus dilemparkan di tengah laut itu adalah sebuah perbuatan yang tercela. Walaupun di situ tidak sampai dosa, karena Nabi itu terjaga dari dosa. Tercela itu tidak harus sesuatu yang dosa. Kenapa tercela? Karena meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Ada utama, lebih utama. Ketika seseorang meninggalkan yang lebih utama, pindah kepada yang utama saja, itu perbuatan tercela. Satu misal contoh sing kena panjenengan jamaah. Jamaah itu yang utama, yang aula, yang paling utama itu kan cara waktunya takbir itu seiring dengan takbirnya imam. Dan ambil posisi ketika mungkin hanya satu orang, niki sebagai laki-laki ambil posisi di sebelah kanan daripada imam. Niki yang aula. Nah ketika niku jenengan mboten seperti itu, takbir rada weri karek sak rakaat lagi moro. Yo se utama ngono kuwi, tapi tidak aula, tidak lebih utama. Mestine jenengan manggone teng sebelah kanan, tapi jenengan teng sebelah kiri. Niki juga tidak salah, tapi memilih yang sekedar utama, tidak memilih yang lebih utama. Di Nabi nggak salah, cuma yang dipilih kok sing cara tingkatnya rendah, tidak yang aula begitu. Dan juga Nabi Yunus anggenipun tindakan niki to minggat niki belum ada komando saking ngersane Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi itu gak akan berbuat kecuali dengan komando-komando dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau dekat dengan Allah. Semacam kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika belum ada izin hijrah ke Mekah, ke Madinah, maka beliaunya tidak hijrah. Bahkan sahabat-sahabat yang supaya mendahului hijrah ke Madinah, Nabi, saya masih menunggu izin. Nah, ini bedanya Nabi Yunus oleh Nabi Muhammad SAW.
Dari akhlaknya seperti ini. Walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Nabi Yunus ketika ditelan oleh seekor ikan laut itu tidak bertasbih kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, ya umpane gak pat masuk akal. Nang jero weteng kok kon nang jero weteng isi iwak kok bertasbih. Ya inilah uniknya sejarah seorang nabi. Logikanya kalau ditelan oleh ikan itu ya mestine mati. Tapi Allah kan boleh saja membuat tidak mati. Masih ditelan ikan tidak mati boleh. Bahkan orang menelan ikan mati ada. Lucu, ditelan ikan enggak mati ada, menelan ikan malah mati ada. Ceritane wong golek iwak nganggo susuk jret enek iwak sepat nyolot neng tutuke, dibatek ora kena, diulu ora kuat wong sik urip dan jauh dari dokter, akhirnya membengkak dan nggak bisa bernapas, mati. Nanti ada orang menelan ikan mati, ditelan ikan koma hidup. Ditelan ikan hidup jelas. Nek maca ditelan ikan tetap hidup, ditelan ikan hidup karuan. Nek hidup kayak senelan. Falaula annahu kana minal musabbihin ay zakirin, andai kata itu yang terjadi sebaliknya. Andai kata dia itu tidak bertasbih, yakni dia bertasbih. Andai kata tidak bertasbih, tidak berzikir, maka beliau akan tetap di perut ikan itu sampai hari kiamat, alias ikan itu menjadi kuburan daripada Nabi Yunus. Walhasil mati, bukan kok urip terus nang jero iwak, enggak, menjadi kuburan bagi Nabi Yunus di dalam ikan itu. Nah, yang dibaca apa Bapak? Yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Niki sebuah pengakuan kesalahan diri pribadinya. Sebelumnya mengaku salah, didahului dengan memuji kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak, maha suci panjenengan ya Allah, ini kami benar-benar menjadi orang zalim. Nah niki kesimpulannya ngeten. Jadi wong niku lek terjebak di dalam kesulitan, maka larinya kepada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngikutin Nabi Yunus yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nek mbayain atos dawuh, oh nek dimaksud penting, tujuan penting salat 2 rakaat, gak diarani salat apa, pokoknya salat sunah 2 rakaat. Dan kemudian sujud tandoro, gak diniati sujud, pokoknya ambruk, wajah ditatap ning nggone keramik seperti bentuk orang sujud, tapi tidak sujud syar'i karena tidak ada sujud seperti itu. Dan kemudian di situ membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali. Jenengan lek utange akeh sulit-sulit dengan nyanyi ini. Tapi nek ganti utang ya nambah ibadah. Dan tidak hanya 1 kali. Di sholat sunat 2 rakaat, salam, ambruk sujud bentuknya tapi bukan sujud. Maos la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, kemudian bangun dan berdoa. Tilek donga niku karo lungguh, mboten karo sujud. Cuma macane la ilaha illa anta karo sujud. Niki teng kitab agama lah begitu.
kitabe kathah. Nate dereng salat ngoten niku nate napa dereng? Sepuleh engko bengi tak omongi dilakoni. Nggih. Intine nggih merasa dirinya itu salah. Jenengan merasa salah mboten toh? Mane merasa akeh benere apa akeh salahe? Nabi Yunus wae mature ngoten la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jenengan wani mboten muni minas sholihin ngono wani apa gak? Kula niki tiyang saleh lho Gusti, wani ora muni ngono. Ya mbane suul adab. Wani-wani muni minas sholihin. Wong Nabi sinten Ibrahim no sinten niku ndongane wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kula jenengan masuk nih katut golongane hamba-hamba panjenengan yang soleh Gusti. Artinya dia itu tidak berani ngaku soleh, masih ingin dimasukkan golongan orang soleh. Logikanya dia itu merasa belum soleh atau tidak soleh, walaupun sejatinya ya wis soleh. Wis soleh tenanan wis sing ngono awake dhewe ra soleh kate muni soleh. Nah, sing bener ya subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Nah, tenggene jerone iwak Bapak Ibu, jenengan bisa gambarkan. Yang jerone wetenge iwak iki kira-kira peteng apa padang? Peteng apa padang? Terus yang jerone banyu peteng apa padang? Terus nalika bengi peteng apa padang? Di kondisi Nabi Yunus itu gelap di atas gelap. Jadi gelap tiga tahap, tiga tingkatan. Gelapnya waktu malam, gelapnya api air laut, gelapnya perut daripada ikan. Di situ beliaunya munajat. Kira-kira dalam kondisi gelap ngoten niku munajat iso tenanan apa gak? Mana iso konsen mboten? Sakit kan? Jadi kan pas gelap ndonga niku gampang konsentrasi. Mereka wis gak ketok apa-apa. Sing maring ganggu konsentrasi kan mereka padang terus roh apa-apa. Sliwer wis ilang konsennya. Sliwer ilang konsennya. Mana cedak karo TV. Aku ngelirik karo TV. Maca Quran ngelirik TV. Ajane apik mandeg. Ya sing ngomong. Nah, makanya dikondisikan oleh Allah Nabi Yunus dalam suasana yang gelap 3 kali tahapan, 3 kali tingkatan. Nah, makanya dongane mati. Jenengan makanya munajat ya. Di mari dipateni, tapi ngantuk gak karo gak ngantuk padha ya. Gak ketara, ngantuk ya ngono, gak ngantuk ya ngono. Ya Allah. Iki teng jero iwak niki enten sing dawuhne dina, enek sing dawuhne 3 dina, enek sing dawuhne 7 dina, enek sing dawuhne 20 dina. Wis wallahu alam, pokoke wallahu alam sing bener sing ndi bener kabeh. Fanabatnahu bil arai wa huwa sakim. Nah, akhirnya iwak niki diilhami Allah untuk merapat ke pantai dan kemudian mengeluarkan, memuntahkan Nabi Yunus niki di pantai, di pinggir laut, tapi sudah di luar laut, tapi pantai yang pinggir laut. Kira-kira pantai suasananya cara jenengan bayangane pantai iki adem apa sumu, apa ancles, apa panas, apa sumu. Pinggir pantai iku
rata-rata piye banune kondisi anune anginnya atau cuacane niku mesti panas. Nah, ketika sudah ada di dalam perut ikan selama segitu hari, maka dia dikeluarkan itu bahwa sakit, dalam kondisi sakit, kukruk seperti piye, bahasanya kalfaroh, seperti piye yang baru netes, lepo, kayak piye, kayak pitik, nek pitik wis langsung urip, nek piye manuk iku kan sik merem barang, nek pitik langsung melek, nek piye niku bahasane mesti tetesane apa manuk kan, burung, nggih. Tungenge rong tutuk dada. Karena dalam kondisi panas, maka Allah bagaimana memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus, wa ambatna alai syajaratan miyaqtin. Allah tumbuhkan, ya Allah tukulne di sekeliling Nabi Yunus itu yaktin, pohon yaktin. Yaktin ada yang maknani waluh tapi bisa berdiri. Wah, hebat. Biasanya waluh niku merambat apa berdiri? Merambat. Karena pawal itu godongnya ombo-ombo dan halus, sehingga untuk melindungi Nabi Yunus. Ngantil ngono ora ngantil ngono ki sampean. Nah, dalam kondisi haus dan lapar, maka Allah ngirimkan seekor kidang yang sedang nyusui anaknya. Dia punya susu, wis balik apa-apa. Nah, setiap hari ada seekor kidang. Mana kok berlanjut agak penak ya. Terus nih lah tadi. Subhanallah, ada seekor kidang yang dikirimkan Allah untuk memberi air susu kepada Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus tahu ngemi, tahu nomin apa? Kidang. Sejarah Nabi ngoten niku. Enak jenengan ya. Enak jenengan kan? Umpane renek sengsorone diuntali wak kenek dimiki kidang renek dimiki mboke bahkan panjenengan dimiki sapi. Kok ibuke gak gelem nyusoni tukone susu sapi, berarti sing ngemiki jenengan gak lah anak-anake. Kidang niki setiap pagi dan sore datang ngakahi mesti piyamre Nabi Yunus dalam kondisi ngeletak, kidangnya mesti ini yang melangkah neng tengah ngono, terus Nabi Yunus bisa mengambil atau bagaimana bisa mengambil susunya kidang ini. Walhasil akhirnya Nabi Yunus niku selamat dan sehat dan kembali untuk dakwah lagi, diutus Allah kepada ada sekitar kaumnya itu mi'atu alfin aw yazidun wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dikirim ke sebuah daerah yang penduduknya sekitar 100.000 lebih wa amanu, mereka kemudian beriman. Alhamdulillah. Ini skenario ini Gusti Allah untuk mengantarkan Nabi Yunus menjadi seorang rasul, diantarkan kepada kaum yang jumlahnya sekitar 100.000 lebih. Dia menjadi seorang rasul, tapi prosesnya seperti itu. Dan kaum yang ditinggalkan juga tidak jadi disiksa karena kemudian mereka beriman. Alhamdulillah. Mungkin manfaat masalah di dunia wal akhirah. Ada pesan moral di sini bahwa ketika mau buat apa, kalau Nabi Yunus tadi itu meninggalkan tidak mau nunggu izin dari Allah tapi budal karepe dhewe. Kalau kita ya pakai istikharah seakan-akan nanti kita terizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kondisi kepepet,
kita kesulitan, maka ada sunnah Nabi Yunus, yaitu membaca subhanaka la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Kemudian dijelaskan oleh kitab bahwa sholat 2 rakaat kemudian sujud, tidak usah niat sujud, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Benar-benar ngaku sebagai seorang zalim. Insya Allah begitu Allah akan turun tangan memberikan solusi datang kita-kita yang mungkin terkena sesuatu peristiwa. Mugi-mugi manfaat maslahah ini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah wa yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa salli sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.